12 bulan, 12 not musik, 12 jam. Bentar. Sehari kan 24 jam ya? Kenapa angka di jamnya cuma sampai 12? Hey guys, selamat datang di Mang Aceh Channel. Sumber segala ulasan gak penting lahir dari rasa penasaran gue. Let's play a game. Coba ucapkan 11 gelas sampai 20 gelas. Buat kalian yang terbelit antara gelas dan belas, kalian harus klik subscribe. Buat kalian yang merasa janggal saat bilang 20 gelas, silahkan komen di bawah. Buat kalian yang berhasil tanpa kesulitan apapun, gue bingung sih lu punya skill itu buat apa. Tapi ini bukan video tentang tongue twister ataupun pembelit lidah. Sesuai judul video ini, kali ini gue mau bahas angka. Bilangan 12. Di dunia di mana nilai sempurna adalah 100, uang 1000, 10.000, 100.000. Sistem bilangan yang kita gunakan ini kita sebut desimal. Dan emang sejarahnya bersatu dengan satuan metrik, sentimeter, meter, kilogram, gram. Semuanya itu selalu kelipatan 10. Masuk akal banget. Jadi kita kan cuma 10 ya. Jadi kita cuma 10. Jadi semua serba 10 wajar. Tapi di dunia ini ada kelompok yang namanya dozenal. Mereka adalah kelompok yang menganggap bahwa sistem bilangan yang lebih baik adalah 12. Karena menurut mereka lebih unggul untuk kebutuhan sehari-hari. Kenapa menurut mereka lebih unggul? Karena bilangan 12 ini dalam matematika ada istilahnya. Namanya highly composite number. Kalau gue pribadi nyebutnya ini bilangan composite kronis alias kakak. Bukan kakak slang ya. Kakak adalah bilangan dengan pembagi atau faktor terbanyak dibanding angka sebelumnya. Makanya sering juga angka ini disebut sebagai bilangan antiprima. Karena bilangan prima adalah bilangan yang cuma memiliki dua faktor. Cuma bisa dibagi oleh angka 1 dan angka itu sendiri. Contoh nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dan coba kita lihat ada berapa faktor masing-masing angka ini. 2 punya 2 faktor, 3 punya 2 faktor, 4 punya 3 faktor, 5 punya 2, 6 punya 4, 7 punya 2, 8 punya 4, 9 punya 3, 10 punya 4, 11 punya 2, dan 12 punya 6. Nah, bisa dilihat di sini. Yang punya 2 faktor itu adalah bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan 11. Bilangan komposit kronisnya ini adalah bilangan yang punya faktor lebih banyak dari angka sebelumnya. Angka-angka sebelumnya, semua angka sebelum-sebelumnya gitu. Jadi dari urutan tadi, angka komposit kronisnya adalah 2, 4 punya 3, 6 punya 4, 8 nggak masuk karena 6 sudah punya 4 faktor, dan 12 dengan 6 faktor. Kenapa sih dianggap berguna buat sehari-hari? Gimana? Maksud lu gimana nih? Maksud lu berguna nih? Gue kasih contoh. Jadi lu bayangin, ada 4 cowok nongkrong jam 2:03 dini hari gitu kan, malam tuh. Sebut aja mereka yang namanya Prima, Ganjil, Genap, sama Kakak. Nah, ini mereka berempat nih. Dan kebetulan hari itu tanggal 5 Juli dan hari itu hari ulang tahunnya Prima. Kakak temannya pengen membelikan dia pizza. Pilihannya dengan harga yang sama. Dia bisa membeli pizza yang besar yang dipotong jadi 8 atau 2 pizza kecil yang dipotong menjadi 6. Karena kakak ini paham tentang komposit kronis, dia memilih 2 pizza yang kecil yang bisa dipotong 6. Jadi ada total 12 potong. Kenapa lebih unggul? Karena dengan 12 potong, seandainya ada satu yang tidak mau makan, jadi cuma 3 yang akan makan, akan lebih mudah dibagi. 8 kalau dimakan oleh 4 orang, masing-masing dapat 2. Kalau dimakan oleh 2 orang, masing-masing 4. Udah, cuma itu doang. 1 ya kalau dimakan sendiri mah habisin aja semua. Sedangkan kalau 12 potong, seandainya semua makan, semuanya kebagian 3 potong. Tapi kalau ada satu yang nggak mau makan, lebih mudah dibagi karena masing-masing sisa 3 orang itu akan makan 4 potong. Sedangkan kalau yang 8 tadi ada sisa 2. Gimana cara 2 bagi 3? Nah, makin susah kan? Kasian kan kalau yang 8 tadi cuma sisa 2 potong nih. Ya udah, akhirnya yang 1 dikasih kerasnya doang. Nah, pertanyaannya, gimana cara kita nyari tahu sebuah bilangan itu adalah bilangan komposit kronis atau bukan? Ini matematika, ada rumusnya. Nggak susah, tenang, nggak susah. Simpel ini. Jadi ada teori fundamental dalam aritmatika. Itu untuk bilangan bulat positif. Itu selalu bisa ditulis dengan cara seperti ini. P1 pangkat C1 dikali P2 pangkat C2 dikali P3 pangkat C3 dan seterusnya. P ini adalah bilangan prima dan pangkat C-nya ini adalah selalu bilangan bulat positif. Jadi semua bilangan bulat itu bisa ditulis dengan cara kayak gini. Gak percaya? Yuk kita coba. 10 ditulis dengan cara ini adalah 2 bilangan prima pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. Nggak menantang. 12 ditulis 2
pangkat 2 dikali bilangan prima berikutnya 3 pangkat 1. Jadi 2 pangkat 2, 4 kali 3, 12. Kurang. Nggak percaya, masih nggak percaya. 60. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1. 60. 4 kali 3 kali 5, 60. 360. Bisa. 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Angka paling absurd. 666. 6666. Bisa emang lu tulis kayak gitu? Bisa. 2. Angka prima pangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dan dikali 37. Bilangan prima juga 37. 2 kali 9 kali 37. Berdasarkan teori fundamental aritmatika tadi, seorang ahli matematika namanya Ramanujan, dan dia terkenal karena dia otodidak. Dia belajar matematika secara otodidak, tapi dia bisa paham dengan ilmu matematika level tinggi. Dia membuat rumus untuk menemukan berapa banyak faktor dari sebuah angka dengan teori fundamental tadi. Jadi rumusnya adalah D dalam kurung N, bilangan bulat positif, dalam kurung pangkatnya tadi, C-nya itu C 1 ditambah 1 dikali C2 tambah 1 dikali C3 tambah 1 dan seterusnya. Kita buktiin coba. D, kita cari D ini adalah divisionnya, maksudnya faktornya 10. Tadi kita bisa lihat adalah 2 pangkat 1 dan dikali 5 pangkat 1. Berarti C1-nya 1, C2-nya 1. 1 tambah 1, 2, 2 kali 2, 4. Coba kita buktiin. Berapa faktornya? Angka 1, 2, 5, 10. Ada 4. Coba angka lain. 666. Nah, mungkin kalian penasaran dengan 666. Bisa nggak nih ketahuan faktornya dengan cara kayak gini? Bisa. Coba. 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2 kali 3, 7 pangkat 1. Jadi totalnya adalah 1, 2, dan jadi 2 kali 3 kali 2. Totalnya adalah 12 faktor. Nah, kalau kalian penasaran 12 faktor itu apa aja nih? Gue kasih tahu. 1, 2, 3, 6, 9, 18, 37, 74, 111, 222, 333, dan 666. Tapi 666 ini bukan faktor ini ya, bukan bilangan komposit kronis. Karena bilangan dengan 12 faktor itu ada jauh sebelum 666. Ada bilangan yang jauh lebih dulu dan udah punya 12 faktor, yaitu angka 60. Nah, untuk menjadi bilangan komposit kronis sendiri, ya salah satu yang pentingnya adalah P-nya tadi. Itu harus mengurut bilangan primanya. Jadi kayak 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan seterusnya. Makanya 10 tidak masuk, karena 2 pangkat 1 dikali 5 pangkat 1, 5-nya bisa diganti dengan 3, dan hasilnya 6, angka yang lebih kecil, tapi jumlah faktornya sama. Nah, syarat keduanya adalah pangkatnya tadi gak boleh meningkat. Makanya kayak 666 kan tadi 2 pangkat 1 kali 3 pangkat 2. Jadi habis 1, 2. Nah, itu gak boleh. Kalau mau mencari angka komposit kronis harus tidak boleh meningkat. Dan yang ketiga adalah C yang terakhir itu biasanya 1. Ada pengecualian tapi untuk angka 4 dan angka 36. Karena dua-duanya ini adalah bilangan komposit kronis yang punya faktor paling banyak dibanding angka sebelumnya. Tapi kalau dibuat dengan rumus tadi, angka terakhirnya pangkat 2. Dan manusia tuh udah tahu bilangan komposit kronis ini bukan baru setelah zaman modern seperti ini, enggak. Plato pernah bilang bahwa jumlah penduduk paling efisien adalah 5040. Dari mana orang zaman Yunani waktu itu nemu angka 5040? Dan lucunya adalah 5040 ini adalah angka yang punya 60 faktor, 60 pembagi. Dan dia adalah angka yang bisa dibagi dari angka 1 sampai 10. Semuanya bisa. Dan kalau kalian pernah belajar bahasa Inggris, kalian juga bakal tahu bahwa bahasa Inggrisnya 11 dan 12 itu bukan one tin sama two tin, tapi 11 sama 12. Nah, tapi kalau buat bahasa Indonesia 11 itu bukan ya. 11 di bahasa Indonesia itu singkatan. Itu singkatan dari 1 aja, bukan gara-gara kita dulu sistem angkanya 12, bukan. Nah, balik lagi pada kelompok dozenal tadi ya, sistem angka berbasis 12. Nah, mereka tuh mempromosikan sistem bilangan yang 12 tapi akhirnya 10. Jadi mereka mengisi antara 9 ke 10 itu dengan 2 angka baru. Jadi mereka nyebutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Dek, L, dan 10. Jadi ada 12 angka. Menurut mereka pembagian 3 dan 4 itu lebih umum dari yang orang bayangkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kalau pakai sistem desimal yang 10, setengah itu kan 0,5, sepertiga tuh 0,333, seperempat itu adalah 0,25. Sedangkan kalau pakai sistem dozenal, semua angka ini jadi bulat. Setengah itu adalah 0,6, sepertiga itu 0,4, dan seperempat tuh 0,3. Karena ada 12. Lebih rapi sih emang. Terus kayaknya kalau bener jadi bagi duit lebaran lebih enak. Bagi duit belanja kalau punya bini 4 juga lebih gampang ya kan. Nah, buat kalian yang mikir kalau kayak
Ini apa nih sistem dozenal ini nih? Ini orang-orang aneh, nggak berguna nih hidup ini. Ntar dulu, buat kalian yang mikir kayak DEC-L itu alasan absurd gitu. Sistem desimal yang dipromosikan oleh orang-orang Prancis yang menciptakan metrik waktu itu, mereka pernah mempromosikan penggunaan angka 10 ini buat jam. Jadi pernah, nih ada gambar. Jadi cuma sampai 10 doang. Ya karena itu desimal, mereka sangat mencintai angka 10. Dan kalau kalian pikir kayak, ini bikin matematika jadi bingung. Enggak juga. Tapi yang paling sulit adalah, kalau menurut gue pribadi, adalah membiasakan diri. Karena menurut gue kegagalan desimal dalam merubah jam, ya karena itu. Karena orang udah terbiasa menggunakan 12. Kalau kalian mau ngecek, apakah kalian paham logika matematika dan bukan menghafal? Gue punya pertanyaan nih. Setelah gue jelasin mengenai sistem angka 12 tadi, karena 1 sampai 12 dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 DEC-L10, berapa 100% dalam sistem dozenal ini kalau dikonversikan ke desimal? Jadi 100%, 100 per 100 di basis angka 12 itu berapa kalau dikonversikan ke basis angka 10? Bukan pertanyaan jebakan, tenang, bukan pertanyaan jebakan. Biasa ini. Buat kalian yang menjawab 100% di dozenal ketika dikonversikan ke desimal adalah 120, kalian salah. Tapi nggak apa-apa, wajar. Karena gue bilang terbiasa, ya kan? 100 per 100, 112 ya, 12 sekali 10, 120. Tapi salah. Yang benar adalah 144. Kenapa? Karena setelah 90, DEC-10, L10, baru 100. Gimana? Terjawab kan? Kenapa? Angka 12, 36, 60, dan 360 itu kadang sering muncul di dunia yang serba 10. Pokoknya intinya itu aja. Makasih banyak buat yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, karena gue bakal upload video setiap minggunya, setiap 7 hari sekali. Bentar. Gue baru pikiran, kenapa seminggu 7 hari? Tahun tuh bumi ngelilingin matahari. Sebulan tuh kalau kita pakai bulan hijriah itu adalah sekali bulan ngelilingin bumi, ya kan? Sehari itu ya rotasi bumi. Terus seminggu tuh apa? Dapat 7 dari mana? Ngitung apaan? Matahari ngelilingin black hole.